Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian laki bini yang mudahan tiang pelunggum sami dirahmati Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makin sudah akhir daripada bulan Sya'ban. Tinggal kita menunggu isbat ketetapan keputusan dari pemerintah masalah awal Ramadan. Kita tinggal menunggu petugas-petugas yang sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan teropong nike. Dan tidak semua boleh menggunakan teropong. Jangan-jangan salah dia gunakan. Kalau pelunggum teropong orang dari 100 meter 1 kilo pun bisa ketempuh tombongnya. Makanya yang boleh pakai dia yang sudah disumpah. Yang boleh diteropong hanyalah bulan. Pemerintah menggelontorkan dana sekian miliar untuk menentukan awal Ramadan. Tanggal 27 Sya'ban, ada yang mengatakan 29 Sya'ban, turunlah perintah Allah yang mewajibkan kepada semua orang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Ayat yang mewajibkan puasa turunnya di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban, 27 atau 29 Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian hamba-hambaku saaku diri beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk menunaikan puasa Ramadan. Yang dikhitab, yang diwajibkan oleh Allah berpuasa yang beriman. Jika pelungguh mengaku diri beriman, siap-siap untuk puasa Ramadan. Tapi jika ada orang mengaku dirinya tidak beriman, maka tidak wajib untuk menunaikan puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat nike turunnya di akhir bulan Sya'ban. Dari itulah Bapak Ibu, marilah kita siapkan diri untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan kita berusaha agar puasa yang kita lakukan, puasa yang lebih meningkat. Jangan hanya puasa kaful batni anis syahawatil mubahat. Jangan hanya puasa menahan diri dari hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias makan dan minum. Minum halal, makan halal, ngopi halal, barang halal, pegawaian halal, makan minum ngopi nike. Jangan hanya sebatas menahan diri dari barang-barang yang memang halal, tapi lebih kita tingkatkan puasa kita agar bisa menahan diri dari hal-hal yang memang diharamkan dan dilarang oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti berdusta memang sudah dilarang oleh Allah. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Ketahuilah siapa saja yang berdusta, Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah. Berdusta, bergosip, bergibah, memfitnah, ngakalan, nipu, iri, hasad, dengki, dendam, memang amalan perbuatan yang memang diharamkan. Maknanya Nabi, jangan puasa tiang pelunggum hanya menahan diri dari makan dan minum, menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga semua organ pun kita berusaha. Jangan ada di antara organ-organ kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata lebih banyak melihat kepada Al-Quran,
Tapi kalau mata melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti matanya belum bisa berpuasa. Telinga kita berusaha, telinga ini jangan mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tangan jangan memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Demikian juga dengan kaki, demikian juga dengan kemaluan. Semuanya harus ikut berpuasa, alias menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaluan pun wajib kita jaga. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aksaru azabil qabri minal bauli fastanzihu minal bauli. Sewaktu Isra dan Mi'raj, yang paling banyak disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak benar caranya baul atau kencing. Kencing dia tapi cara membasuhnya yang salah. Bersama niki, kencing dia tapi cara basuhnya seperti niki. Jepot-jepot. Ini apa bahasa dulu? Bagaimana niki kalau caranya seperti ini, tangannya najis, ini juga najis, celananya, sarungnya yang kena dengan basah yang ada di apa teuni basah. Mata beduk. Najis jadinya. Cara membasuh yang benar adalah pelungguh ambilkan air, silahkan tuangkan. Atau pelungguh misalnya kencing di WC, ada keran. Di sini kan di jeding niki, di lantainya kan ada kencing pelungguh. Pelungguh buka keran. Air keran jatuh ke tempat kencing, sisa kencing pelungguh, naik percikannya. Kena celana pelungguh, kena sarung pelungguh, najis. Fastanzihu minal bauli. Dari itulah hati-hati masalah kencing, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk orang banyak menjadi ahli penghuni neraka, na'udzubillah, adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga diri, alias ndek kena dan besok menek. Lebih-lebih yang bapak-bapak, lebih-lebih sama mestilah. Berapa kali tiang lihat bapak-bapak parkir motornya di bawah lolon kayu, menek nganjeng. Mana mungkin dia besok menek? Tak mungkinlah dia besok menek. Akhirnya ada. Jadi teknisnya, caranya mereka, cara yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tatkala dia kencing berdiri, letik-letik nyentang. Dasah atau gerik-gerik ini ngono. Dasah nih, harus dengan air. Jika air tidak ada, bisa menggunakan tisu. Selesai dia. Nina maupun mama pada. Nggih? Tisu tidak ada, cari batu. Batu. Pelungguh masuk jeding misalnya. Masuk di jeding, selesai kencing, buka air keran, tidak ada. Cari tisu di kantong tidak ada. Cari batu, beto tepetak batu di dalam jeding. Caranya bagaimana? Pelandasan di tembok ini. Caranya bagaimana? Ya seperti ini, asalkan temboknya tidak amblas. Bahasa kita amblas tidak seperti ini. Ini tidak mengisap. Kalau kayak tembok yang tidak menggunakan keramik, ngisap dia. Sebenarnya apa setiap besok pelungguh tidak basuh, celana kena, londong kena, sarung kena, tidak sah sholat pelungguh. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, aksaru azabil qabri minal bauli fastanzihu minal bauli. Seumur tiang tidak pernah tiang lihat ibu-ibu kencing berdiri. Wah, ya belum. Yang sering kencing berdiri bapak-bapak. Bagaimana nih? Diancam dan diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastanzihu minal bauli. Benar-benarlah caranya untuk sewaktu dia kencing. Jamaah sami, kita lanjutkan bahwasanya kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu telah mengetahui ada Lailatul Qadarnya yang khairun min alfi syahr. Ada pelungguh ketahui amal ibadah kita dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat di bulan puasa di bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Satu sekali bertasbih, sekali bersolawat, sekali bersedekah, sekali berdoa, sekali menunaikan ibadah di bulan Ramadan, pagi, siang, dan malam,
yang sekali nikah lebih mulia dari 1000 kali di bulan-bulan yang lain, kata Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Awaluhu rahmatun, di awalnya semua orang yang berpuasa akan diberikan rahmat oleh Allah. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahannya semua kita akan diampuni dosa salah kita oleh Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, kalau Ramadan sudah mau berakhir dari 21 sampai akhir, semua orang yang beriman akan dicatat dan dipilih menjadi orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Sebut kemuliaan Ramadan, doanya, doa us-saimi mustajab. Doanya orang yang berpuasa diijabahkan, dikabulkan oleh Allah. Tapi masalahnya rata-rata tiang pelungguh yang puasa ndarak balung. Coba aja perhatikan yang terkadang punya pengajian asar. Ndak mau tiang datang asar, bares setengah 6 ke datang. Beda deh, pidato leman asar sampai maghrib. Geruh belum sila. Yang datang ya paling 1 jam sebelum azan, sebelum berbuka. Yang lihat bapak-bapak semua pilih pinggir-pinggir, ndarak milih di tengah. Selaku berdiri, sakit perasa wasila, syukur lulus puasa. Dah ada tenaga untuk berdoa sih. Di Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Tahadus binikmatillah yang sudah 4 kali berturut-turut puasa di Mekah Al-Mukarramah. Hari raya di Mekah sampai lebaran topat di Mekah 27 hari. Di Madinah sempat tarawih 5 hari 5 malam kita tarawih, sisanya di Mekah Al-Mukarramah. Yang perhatikan, kalau orang tawa pagi saja, apalagi siang, apalagi sore, tidak ada yang saya lihat berdoa. Muku doang meni. Belat elor, sisi-sisi elor searah. Coba pelungguh sendiri sudah ukur sila, jangan ukur orang lain. Kalau sudah jam 12, apalagi sudah asar, wah pahit elor. Nara balung tu berdoa. Makanya Rasul mengingatkan, doanya orang yang berpuasa diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah doa. Lebih-lebih di sepertiga malam, waktu kita makan sahur, alhamdulillah, semua bangun makan sahur. Tapi ajaibnya, lucunya, ndarak milih sembahyang. Tidak ada yang berdoa. Repot si kupi, repot si rokok. Bagi ahli hisab. Kita bangun di sepertiga akhir malam, kita bangun jam 3, bangun jam setengah 4. Napi gawe deh. Tidak ada. Keluruti lah. Ngedeh lah. Lali kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih-lebih sholat tahajud. Jadi secara hukum fikhiyahnya, jika bapak ibu sudah sholat witir di masjid, nanti malam bangun jam 3, jam 4 malam, apakah masih disunatkan untuk sholat tahajud? Jawabannya tetap disunatkan. Cuma afdolnya agar kita jadikan sholat witir sebagai sholat penutup di setiap malam. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Hendaklah engkau, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan sholat witir adalah sholat penutup untuk setiap malam. Tapi jika ada seseorang yang bangun jam 3, jam 4 makan sahur, tetap dianjurkan yang namanya sholat tahajud. Yang teringat kata Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah, salah satu tokoh ulama tasawuf, ahli tarekat. Apa kata beliau? Jika ada seseorang pada satu malam tidak terbangun untuk menunaikan sholat tahajud, itu sebagai isyarat karena terlalu banyak, karena banyaknya dosa salah yang dia lakukan di pagi siangnya, sehingga dia kasak dosa. Berat lalu dosa entah no? Pernahkah bapak ibu merasa jika meninggalkan perintah Allah yang namanya salat tahajud, pernahkah kita merasakan bersalah? Tidak pernah. Jika bapak ibu meninggalkan salat 5 waktu, merasa bersalah. Jika bapak ibu meninggalkan salat Jumat, meninggalkan puasa, merasa bersalah. Tapi kenapa pelunggung tatkala meninggalkan salat tahajud tidak pernah merasakan bersalah, padahal yang memerintahkan satu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang memerintahkan tahajud, Allah yang memerintahkan puasa, Allah yang memerintahkan Jumat, Allah yang memerintahkan sholat 5 waktu. Perintahnya dari Sayyid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat kita kelalaian hanya ngaji syariat, hanya haji fikih, hanya haji hukum. Kita lalai mengaji tarekat. Di dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf diajarkan jangan bedakan perintah-perintah Allah, tapi ingat, lihat siapa yang memerintahkan. Bila mandek datang malu pelunggum, dari mana mungkin pelunggum mengatakan dek atau tidak untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan pelunggum, ke pelunggum tidak kerjakan. Ada apa? Masa ilahnya di iman dan takwa. Pelunggum diperintahkan Pak Bupati, siap, suruh datang jam siwak jam 7 datang. Si cemohon. Ini Allah yang perintahkan kita, kenapa tidak kita lakukan? Allah yang perintahkan Bapak Ibu. Nabi yang perintahkan lakukan sunatnya, kenapa kita tinggalkan? Alasan kita, ilmu syariat, ilmu fikih, ada wajib, sunnatun. Apakah semudah nikah kita jawab bahwa ini sunnah? Kita tidak sadar ini perintah Nabi, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya, sebaiknya apapun instruksi dari Allah, apapun perintah dari Allah, sila kita lakukan. Jangan bedakan perintah Allah, tapi mari kita utamakan, kita nilai, kita perhatikan siapa yang perintah yang pelunggum sana. Dari itulah kesimpulannya, apapun kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, apapun keistimewaan yang ada di Lailatul Qadar, siapakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan diberikan oleh Allah adalah hambanya yang ada pada dirinya 6 hal. Satu tidak ada dari yang 6. Orang nikah tidak diberikan oleh Allah kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan sampai kemuliaan-kemuliaan yang ada di Lailatul Qadar. Dia tersadik isi Allah Subhanahu wa taala. Jika satu aja tidak ada dari yang 6. Pertama, yang akan diberikan oleh Allah, yang akan mendapatkan kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Lailatul Qadar, liman shamahu wa qamahu, bagi orang yang menunaikan ibadah puasa dan bagi hambanya yang menunaikan ibadah sholat sunat tarawih. Rajin puasa, tapi tarawih tidak cukup syarat. Tidak bisa. Wasanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuhu. Dalam hadis dijelaskan, siapa saja yang puasa dan diikuti dengan tarawih, orang nikah dijanjikan Nabi akan dihabiskan, dibersihkan dosa salah yang pernah dia lakukan setahun yang lalu. Alhamdulillah rata-rata kita lulus puasa, tapi tidak semua kita lulus tarawih. Beratan kira-kira, beratan tarawih. Apa sebabnya? Karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi menganjurkan kita berbuka dengan korma dan air putih. Pelungguh buka si Indomie plus air es. Betak ngandut. Ada jamaah tiang kasihan. Ramadan yang 3 Ramadan tahun yang lalu lah. Dia kan pengusaha pengopen tembakau. Singkat cerita, kurang lebih jam 5:30 dia ke Pancor, dia beli es. Nyampe di rumah tinggal 5 menit berbuka. Singkat cerita dia berbuka menggunakan es. 2 gelas es pun enem. Ajaib Bapak Ibu, langsung tedem. Suruh uras tendon alias meninggal dunia dia. Hati-hati pelungguh saya kira buka si es nih. Nanti es silahkan es, bukan tiang rugikan penjual es, tidak. Tapi silahkan dulukan korma dulu, air putih dulu, sholat maghrib, barulah es 5 gelas silahkan. Pesor silahkan, serbuk silahkan, pecel silahkan, jakar ratek tian silahkan. Tapi tetap kita ikuti sunnah Nabi dengan korma.
karena analisa tim dokter gizi Bapak Ibu, di korma ini ke semua kandungan buah-buahan yang ada di dunia ada kandungannya di korma. Ya buat pilihan si Nabi paling sholah wasila. Nah, okay. Jadi alhamdulillah kita di Masjid Al Mujahidin Selong selalu mengadakan takjil untuk berbuka bersama, berbuka berjamaah. Alhamdulillah. Yang termasuk mahasiswa atau pelajar di Mekah Al Mukarramah tidak lulus berbuka di Masjidil Haram. Apa sebabnya? Yang harus nasi dulu. Ya model settingan tiang ini. Makanya bisa dikatakan 2-3 kali 1 bulan Ramadan yang berbuka di Masjidil Haram. Ngiring syekh-syekh kita berbuka di sana. Apa sebabnya? Yang tidak berbuka di Masjidil Haram, masa ilahnya nanti setelah kita terawih kita ngaji lagi sampai jam 12 malam. Arah retek tiar dulu buka le pondok, sholat terawih di Masjidil Haram, setelah terawih langsung kita ke majelis-majelis pengajian yang ada di masjid kita. Kalau kita berbuka di Masjidil Haram bare jam 12 malam tak keluar nasi. Dia agak berarti dah. Nah jamaah sami, orang yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan yang ada di Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di Lailatul Qadar, apapun nama kemuliaan nikah, yang akan mendapatkannya adalah liman shamahu wa qamahu, bagi orang yang menunaikan ibadah puasa dan salat sunat tarawih. Hidup di Mekah Al Mukarramah tapi tidak pernah berpuasa, malah lalu netijan isi Allah Ta'ala. Hidup di Mekah, hidup di Madinah, puasa rajin tapi tarawih diabaikan. Na'udzubillah. Tidak mencukupi syarat, tidak akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan. Yang ketiga, liman adda zakatal fitrah, bagi orang yang mau mengeluarkan zakat fitrahnya. Puasa rajin, tarawih rajin, papah zakat fitrah tidak mau dia keluarkan, tidak bisa. Sebagian jamaah apa alasannya? Malas saya berikan miskin-miskin fakir ini zakat fitrah. Apa sebab? Yesin beli anak-anak akan mercon. Kalau dia yang selalu anjurkan di jamaah, silahkan beli mercon. Tapi cara yang paling abdol, merconnya diledakkan di dalam balit masing-masing. Supaya disaksikan oleh inaknya. Supaya disaksikan oleh amaknya. Di dalam rumah dia ledakkan merconnya. Itulah paling abdol. Supaya jangan orang terganggu. Hemat biaya. Kita beli yang 2.000 tapi ledakkan di dalam kamar, beli suara. Sekalipun kita beli 50.000 tapi kita ledakkan di lapangan, tidak ada suaranya, kurang seru. Ini kena ibu-ibu nih, silahkan belikan mercon tapi ledakkan di rumah masing-masing. Tidak sampai dengan kaget, jangan sampai orang sholat terganggu, lebih-lebih yang jantung, lebih-lebih satoa sila toa wahara. Nah itulah bapak-bapak ibu-ibu, silahkan suruhkan ledakkan di kamar masing-masing. Oke, yang ketiga. Yang keempat adalah yang harus ada pada diri kita agar diberikan kemuliaan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, harus ada pada diri kita liman adda shalawatil maqrubat, harus salat 5 waktu lunas. Saumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Pahala puasa, pahala ibadah kita di bulan Ramadan belum diterima oleh Allah, masih ngayang-ngayang terapung antara langit dan bumi, kecuali orang ini mau mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, harus salat 5 waktu lulus. Innallaha la yatakabbalu min tarikis salati saumahu wa zakatahu wa hajjahu wa umratahu. Pada satu waktu malaikat Jibril datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah itu tidak akan menerima ibadah-ibadah hamba Allah. Umat-umatmu tidak akan diterima amal ibadah jika dia tinggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kata Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak sholat, puasanya juga tidak diterima, zakatnya tidak diterima, sampai haji dan umrahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Marah, menggah, murka Allah jika ada hambanya yang tidak mau menerima titipan Allah di malam Isra dan Mi'raj melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia salat 5 waktu. Makanya syarat yang keempat, baru orang nikah mendapatkan kemuliaan
kemuliaan yang ada di Ramadan dan Lailatul Qadar jika orang ni lulus solat 5 waktu. Solat 5 waktu paling berat solat subuh. Jangan pelungguh membiasakan diri jerak nyaur dekat dengan spring bed. Usahakan lekak-lekak waktu. Lekak keliling pelungguh. Jangan tidur setelah makan sahur. Bukan sunat, wajib hukumnya uras jam 10. Makanya usahakan jarak makan sahur bila perlu datang ke masjid. Nah setelah subuh je sila, mau pelungguh melekak, mau pelungguh jalan pagi, mau pelungguh meninduk, tak ada masalah asalkan subuh terselamatkan. Tapi ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rizqa. Saya biasaan diri ninduk jarak sembahyang subuh, rezekinya akan hilang. Kalau bahasa sakrenya rezeki tertotok si manuk kan. Nah, itulah kita biasakan diri kalau mau tidur tunggulah waktu syuruk. Nah selanjutnya yang kelima yang harus ada pada diri kita agar tiang pelungguh sami mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan adalah liman kana qutuhu halalan, jika dia gunakan berbuka dan makan sahur dari barang yang halal. Puasa rajin, tarawih jadi imam, zakat fitrah jadi amil, salat 5 waktu jadi merebut. Tapi yang kelima ini makanan minumannya tidak dari barang yang halal, tidak mencukupi syarat dan tidak diberikan kemuliaan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Sesolah-solah mobil kalau bukan bensinnya mogok tak bengal. Pelungguh beli mobil Lamborghini 10 miliar. Tapi pelungguh tidak isikan bensin, apa sih isi ait labah. Ait labah si sedok. Mogok mobil ini tidak mungkin sampai tujuan. Bulan Ramadan bulan mulia, rajin puasa luar biasa, rajin tarawih luar biasa. Tapi bensinnya dari barang haram. Untuk berbuka barang haram, na'udzubillah. Untuk makan sahur barang haram, na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, sekiranya rezeki ini meragukan, tinggalkanlah. Lemak hingga Ramadan terpetaan. Karena ini syarat mutlak baru orang nikah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan jika qutuhu halalan, makanan minumannya yang dia gunakan untuk berbuka dan makan sahur barang-barang halal. Yang terakhir yang keenam, liman kana habluhu ma'an nasi khairun, bagi orang yang tidak ada satupun di dunia ini kancen konslet. Bagi orang yang di dunia ini tidak ada satupun dia putus tali silaturahim. Darak kancen dia saling sapa, darak kancen dia saling tukar, semua dia bagus, semua dia baik. Nomor 6 paling berat. Nomor 6 paling berat. Berapa banyak kita jumpai ibu-ibu ndak sapaan dengan mertuanya. Kan lucu nih kesini. Mentoan dia sapa. Apa sebabnya? Gara-gara dulu waktu akad nikah, sebelum akad nikah, waktu dipaling kalau istilah dia, apa kata ibu mertua, calon mertuanya? Gamak tati lamun nina meniruan je angkat jauh lalu anang demeta. Malahnya hati ni ini dekan. Iya sini ingat lalu dia sapa mentoa. Alhamdulillah. Banyak masalah lah kita di Lombok niki ada karena politik. Dia saling sapa, dia saling buka. Nauzubillah. Beda organisasi mungkin dah saling sapa. Apapun penyebabnya sil. Jika masih pelungguh-pelungguh ada satu orang pun di dunia pelungguh belum masih menyimpan dendam, masih putus tali silaturahim, masih ada dendam di dalam hati, iri dan lain sebagainya. Nauzubillah. Semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan pelungguh ndik tersadik, ndik tican isi Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah sila jamaah sami. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mbembe gentau detepu dimanapun pelungguh berada, apapun profesi anda, tetap menjadi orang zillah, tetap menjadi orang hina, tetap gen salah jarinde selama tidak bisa memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan sesama hamba Allah.
Tidak bisa kita hanya baik dengan Allah, salat 5 waktu pelungguh baik dengan Allah, pelungguh berpuasa itu berarti hablun minallah. Tapi kita peduli juga kepada sesama manusia. Dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Nabi kita putus tali silaturrahim. La yadkhulul jannata qati'un ay qati'atu rahimin. Dek gengu sadik tama surga hamba-hambaku yang belum saling sapa, masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Nabi bersabda nih, bukan tuan guru. Itulah jamaah sami, pelungguh kira-kira siapa teman pelungguh konslet, silahkan perbaiki. Kita berusaha halal bihalal, kita saling halalkan. Wa'fu amman zalamaka. Berat memang yang nomor 6 nikah Bapak Ibu. Bayangkan, misalnya ibu-ibu misalnya suaminya dicuri janda misalnya. Milih ini maafan kira-kira berat. Mulai niatan sedekah wah nih. Atau pelunggum, suami istri pelunggum dicuri orang. Keluarga pelunggum, anak pelunggum hilang ke Malaysia 3 tahun 3 balik, akhirnya istrinya dicuri oleh orang lain. Berat Bapak Ibu. Salahnya suami, kenapa tinggalkan istri sampai 3 tahun 3 balik? Jadi yang namanya wa'fu amman zalamaka, kita memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Berat. Tidak semua orang bisa mengamalkan. Luka yang ada dalam hati sulit untuk hilang. Dari itulah makanya orang yang akan diberikan kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan bulan Ramadan adalah bagi hamba-hamba Allah yang liman kana habluhu ma'an nasi khairun, dia baik bagus hubungannya dengan siapapun. Dia paling berat kira-kira nomor 2, nomor 6 paling berat. Pertama kan puasa Ramadan, kedua taraweh, 3 zakat fitrah, 4 sholat 5 waktu, yang kelima makanan berbuka nyaur halal, yang keenam bagus baik hubungan kita sesama manusia. Mari kita saling memaafkan. Nabi gendemah simpen dendam. Tidak ada ceritanya semakin dia dendam semakin kaya. Tidak ada ceritanya. Justru kolesterol, justru darah tinggi. Nauzubillah. Ya gendemah namun simpan rasa dendam. Kita maafkan, kita ikhlaskan. Al-afu sadaqah. Tidak mampu bersedekah dengan harta benda. Sedekah yang paling mahal, yang paling berharga adalah bersedekah dengan ampun maaf. Bersedekah dengan 100.000 semua kita bisa. Bersedekah dengan korma, alhamdulillah banyak yang bisa. Tapi bersedekah dengan ampun maaf paling berat. Sila aja belum memikirkan, berat. Berat nih. Dari itulah kita berusaha sila. Tidak bisa belum mengamalkan yang 6. Kita berusaha, yang paling berat nikah adalah yang 6. Mudah-mudahan di sisa umur mampu kita amalkan yang nomor 6 nikah, sehingga semua kemuliaan, keistimewaan, fadilah yang ada di Ramadan Bapak Ibu dapatkan. Masa sudah usia 60 tahun belum memaafkan? Nabi tak mau kira-kira dia kena ketiak bayi setengah lusin masih simpan dendam. Ya kalau bajang-bajang ya masihlah wajar sekecil. Ini ya Allah setengah lusin bayi. Sudah maut usia 70 masih dendam, nauzubillah. Nabi gendam rugi dunia, rugi akhirat. Menyimpan rasa dendam. Al-hasadu iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dirimu, jangan sama sekali ada di hatimu yang namanya dendam, hasad, dengki, dan iri, karena semuanya itu bisa membakar amal-amal ibadah-ibadah yang tiang peluru kami lakukan. Rajin puasa, rajin ibadah, tapi api, iri, hasad, dengki belum dia hilangkan. Buwe jemaah niku. Amal-amal ibadah niku diibaratkan oleh Nabi kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana sebatang rokok kalau bahasa mangku. Rokok sebatang dibakar buih ya dia nanti. Memang banyak tembakunya, panjang rokoknya, tapi karena ada baranya, ada apinya, buih dia.
Amal ibadahnya banyak, luar biasa. Ibadah di Mekah Al-Mukarramah, ibadah di Masjidil Haram, nilainya sekali lebih bagus dari 100.000 kali di Lombok. Ibadah sekali di Masjidil Haram, sholat sekali di Masjidil Haram, kalah sholat pelunggup seumur hidup di Lombok. Berapa tahun pelunggup sholat di Lombok? Usia pelunggup 70 sila. Kapan rajinnya sholat dulu? Perlu kita tanya. Kan oke lah, usia pelunggup 70, usia balik 15. 70 kurangi 15 berarti 55. Sehari semalam kita sholat 5, berarti sebulan 150 kali pelunggup sholat sehari. Kalau setahun pira jarin kira-kira? Hah? 12 bulan 1.800. Satu hari kan 5, kalau sebulan 150 kali 12 1.800. Ya jadi 1.800 mbak ahli matematika. Hah? Oh jangan bilang kurang lebih. Itu bahasanya Ustadz itu, kurang lebih. Kalau dalam ilmu matematika, ilmu faraid tidak boleh ada kurang lebih, kira-kira. Ilmunya gaib, kurang lebih lokasinya di sini dulu. Ya. Jadi ya 1.800. Kan kalau 10 kan 1.500. 2 bulan 300, pas 1.800. Kalau tidak percaya cek kalkulator. Kan 10 bulan 1.500. Kalau 2 bulan karo belah 150 tambah karo belah 1.800 lah. Maka pukul rata antar benar. Menit berarti sekian yang ada. Ada lebih sih kejadian ini. Karena Februari 28, ada yang 29, ada juga yang 31. Oke, kita ratakanlah. Sehari 5 hari, sebulan 150, berarti setahun 1.800. Kalau usia pelungguh 55 tahun, kira-kira 10 tahun 18.000. 18 kali 5 sekitar 99.000. Nah, belum 100 nggih. Nah, mantap. Belum sampai 100.000. Sekali pelungguh sholat di Masjidil Haram yang sekali mengalahkan sholat 100.000 kali. Kalau pelungguh hidup di Lombok umur 70 biar rajin sembahyang. Kan beda-beda masalah. Ada yang rajin sembahyang setelah dia menikah. Berapa usianya menikah? 25. Kurangi 25 lagi, semakin keji jarinya. Ada yang alhamdulillah rajin dia beribadah setelah dia haji. Sebelum haji dia ke kutung kata ibadah. Ada yang rajin ibadah alhamdulillah setelah jadi kadus. Ila yang dia pacu karena jadi kadus. Ada yang rajin ibadah sholat alhamdulillah setelah bergabung ke jamaah tabligh. Berapa banyak preman-preman dak pacu tatkala bergabung jadi jamaah tabligh, alhamdulillah tobat. Itulah kelebihan saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Kalah kiai-kiai isi jamaah tabligh itu. Kalah tuan guru tahun pidato doang. Sembahyang berjamaah, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla ila nisfil lail. Siapa saja yang salat isya berjamaah seolah-olah dia salat dari maghrib sampai tengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, lagu lamun sembahyang subuh endah berjamaah faka'annama shallal laila kullu. Ya isya wan jalap isya deh. Kalau salat subuh berjamaah seolah-olah dia salat dari maghrib sampai subuh. Gampang kita pidato, tapi kalau saudara kita di jamaah tabligh dia ajak orang, makanya dia berhasil. Preman-preman, bandit-bandit bisa dia rajin sholat. Jasa saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Ada guru tiang di madrasah sholat dia, Al-Maqullah Maulana Syekh Abdul Hafiz Abdul Malik, dia pimpinan jamaah tabligh untuk bagian apa jagaran sila. Nah jadi niki saja kesimpulannya, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kemuliaan yang ada di Ramadan termasuk Lailatul Qadar, harus ada yang 6. Puasa, taraweh, berzakat, salat 5 waktu, makan minum yang halal. Yang keenam kita ikhlas saling memaafkan. Nah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa tentunya yang dari awal mengucapkan mohon maaf lahir
dan batin, karena yang akan hari raya di Mekah Al-Mukarramah insyaallah, dan akan berangkat sekitar 26 Februari. Kita saling doakan nanti, nggih. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.